teman-teman, balik lagi dengan saya Stephen Manuel. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari CAD-CAM 10 mengenai cutting laser. Nah, kita mendownload aplikasi CorelDRAW, lalu diingat ini settingan juga kita masuk ke dalam kita tinggal paste. Di sini kita logo dari Google, lalu kita copy ke sini, lalu kita buat shape-nya. Shape-nya lalu ini nanti kita beri hitam putih, mungkin cukup sekian dari cutting laser. Langsung aja lanjut ke dalam video balik bersama. Langsung di starting. Jadi proses engraving sama cutting itu nggak bisa dilakuin berbarengan gitu. Jadi perlu step by step yang engraving sama engraving atau cutting dulu. Ini kan engraving. Dan nanti waktu proses itu waktu X sama Y-nya itu benar-benar harus sama persis sama yang sebelumnya. Nah ini kan sekarang engraving. Nah, berarti nanti X-Y dari si nozzle ya itu harus benar-benar sama persis waktu engraving. Karena kalau misalkan beda nanti hasilnya miring. Terus kerja kalian geser ada duplicating pasti miring. Jadi kalian kayak kelompok sebelumnya itu waktu cutting dia agak miring. Jadi nggak benar-benar bikin bulat. Tadinya dibikin transparan, dibikin muncul lagi, sama yang tadi muncul kita bikin transparan. Mau dibikin transparan atau dihapus aja nggak apa-apa, bebas. Kalau mau gampang langsung dihapus aja. Kalau udah di blok ini, di blok lagi, pilih cutting. Nah, kalau untuk cutting kecepatan nozzle-nya itu menyesuaikan lah teman-teman pakai power dari lasernya seberapa. Tapi kalau dari kami biasanya pakai antara 5 sampai 7. Kalau ini bisa pakai 5 aja. Nah, untuk yang lain ini nggak perlu diubah-ubah lagi settingannya. Pastikan juga untuk titik koordinat X sama Y-nya jangan sampai berubah. Karena kalau sampai berubah otomatis titik yang di situ juga ikut berubah.
Ini kalau semisal teman-teman mau melakukan preview ataupun starting. Nah, ini kan untuk kecepatan nozzle 5 itu kan lambat ya. Teman-teman bisa ubah dulu jadi ke misal 50 gini. Nah, itu teman-teman starting biar tahu ini sebenarnya udah bener nggak sih. Nah, kalau dirasa lingkaran terluarnya udah bener, teman-teman bisa langsung nyalakan lasernya di sini. Di sini untuk kecepatannya dikembalikan lagi ke 5. Lah, udah nyala. Siapa? Tembus gak ya? Power belum di setting tadi. Tembus nih. Tapi kepotong sih. Nah, karena benda kerjanya ini ketebalannya sekitar 3 mili dan kecepatan pergerakan nozzle-nya adalah 5, teman-teman bisa pakai antara powernya 30 sampai 40-an. Biasanya kalau ada benda-benda yang kecil, nah kayak lingkaran gini, itu biasanya perlu yang kekuatannya tuh tinggi. Siapa yang nyeting kalian suara ini? Udah mas. Nah, udah. Aku jelasin dulu kerja mesinnya. Ini mesinnya, dia tuh gerak. Itu gerak berdasarkan motongnya, dia pakai laser sesuai namanya. Itu dari mana? Dia tuh pemanasin lewat sini. Ini ada pemanasannya, dia manjulin. Sini ada warning laser. Nah di sini ada area lasernya. Soalnya dia di sini nembakin laser dari sini, di sini. Yes. Sini ada cerminnya. Nanti ke bawah dia. Misalnya itu ke bawah dia. Gitu. Nah makanya di sini aku mau jelasin dulu safety-nya, teman-teman. Kalau waktu pakai cutting laser, tangannya jangan sampai ke sini, jangan sampai dia sini gitu lah. Ini kan dia mode waktu lasernya mati. Nah mau nyalain ya, ini ada tombol hijau, dinyalain lasernya. Nah dia artinya udah nyala teman-teman. Kalau sekarang udah muncul angkanya. Nah angkanya di sini itu arusnya atau mungkin kayak kekuatan dari si lasernya itu buat motong benda kerja kalian. Kalau ini kan kita pakai akrilik. Nah kita sesuaiin. Kalau akrilik itu dia tergantung juga dari ketebalan dari si akriliknya. Kalau misalkan dia makin tebal ya berarti makin tinggi. Biasanya itu kalau misalkan 5 mili itu di 50 sampai 65. Kalau misalkan tebalnya 5 mili. Kalau nanti juga bisa dipakai buat reflect kayak gitu. Cuman dia pasti lebih rendah lagi. Terus sama biasanya dipakai untuk besi. Tapi kalau besi dia lebih gede lagi, nggak kayak gini mesinnya. Nah di sini kalau misalkan lasernya aktif, dia tuh ada indikatornya di sini. Ini yang lampunya nyala. Nah kalau aktif, dia sekali lagi aku jelasin, jangan tangan kalian jangan di sini, karena nanti bisa kebakar. Jadi itu jatuhnya. Bakal kebakar. Gitu sih. Nah di sini kan mesinnya tuh dia 2 dimensi, jadi atur antara X sama Y-nya. Nah kalau atur dari arah Z-nya, teman-teman ngatur di sini ketinggiannya, bednya manual. Nah karena di sini kan dia bisa aja bendanya kan ngelengkung, jadi tuh teman-teman harus nyesuaiin si nozzle-nya ini antara benda kerjanya dia udah tingginya tuh yang udah deket gitu sama si benda kerjanya, jangan sampai dia kejauhan karena nanti bakal mengaruhi kekuatan si lasernya. Nah di sini juga bisa kita atur kekuatannya. Di sini untuk yang pergerakannya atau perpindahannya dari 0,1, di sini yang satuan, di sini yang puluhan.
Ya gitu aja sih, simpel sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Ya, kita lanjut ke software-nya. Mati ya? Coba ya. Coba diriin. Laptopku Iya mas. kayak gini sebelumnya, Hah? sebelumnya kayak gini. Nggak pernah sih. Apa dimatiin aja? Udah bisa belum tadi tuh? Nggak bisa kan gitu nih? Apa? Itu mati. Oh, bukan laptop bukan. Mati laptopnya. Kayaknya nggak habis ini. Ini masih ada sih. Coba dicas dulu mas ini. Tadinya dibikin transparan, dibikin muncul lagi, sama yang tadi muncul kita bikin transparan. Mau dibikin transparan atau dihapus aja nggak apa-apa, bebas. Kalau mau gampang langsung dihapus aja. Kalau udah di blok gini, di blok lagi, pilih cutting. Nah, kalau untuk cutting, kecepatan nozzle-nya itu menyesuaikan lah teman-teman pakai power dari lasernya seberapa. Tapi kalau dari kami biasanya pakai antara 5 sampai 7. Kalau ini bisa pakai 5 aja. Nah, untuk yang lain ini nggak perlu diubah-ubah lagi settingannya. Pastikan juga untuk titik koordinat X sama Y-nya jangan sampai berubah. Karena kalau sampai berubah otomatis titik yang situ juga ikut berubah. Ini kalau semisal teman-teman mau melakukan preview ataupun starting. Nah, ini kan untuk kecepatan nozzle 5 itu kan lambat ya. Teman-teman bisa ubah dulu jadi ke misal 50 gini. Nah, itu teman-teman starting biar tahu ini sebenarnya udah bener nggak sih. Nah, kalau dirasa lingkaran terluarnya udah bener, teman-teman bisa langsung nyalakan lasernya di sini. Di sini untuk kecepatannya dikembalikan lagi ke 5. Lah, udah nyala. Ya Pak. Tembus gak ya? Power belum di setting tadi. Tembus nih. Tapi kepotong sih. Nah, karena benda kerjanya ini ketebalannya sekitar 3 mili dan kecepatan pergerakan nozzle-nya adalah 5,
teman-teman bisa pakai antara powernya 30 sampai 40-an. Biasanya kalau ada benda-benda yang kecil lah kayak lingkaran gini, itu biasanya perlu yang kekuatannya tuh tinggi. Siapa yang nyeting pakai suara? Udah mas. Nah, udah. Aku jelasin dulu kerja mesinnya. Ini mesin ya. Dia tuh gerak. Itu gerak berdasarkan motongnya, dari motongnya dia pakai laser sesuai namanya yang tadi. Nah, itu dari mana? Dia itu memanasin lewat sini. Ini ada pemanasnya, dia manjulin. Sini ada warna laser. Nah di sini ada area lasernya. Soalnya dia di sini nembakin laser dari sini ke sini. Yes. Ada cerminnya, nanti ke bawah dia. Pusatnya ke bawahnya. Gitu. Nah makanya di sini aku mau jelasin dulu safety-nya, teman-teman. Kalau waktu pakai cutting laser, tangannya jangan sampai ke sini, jangan sampai dia sini gitu lah. Ini kan dia mode waktu lasernya mati. Nah mau nyalain ya, ini ada tombol hijau, dinyalain lasernya. Nah dia artinya udah nyala teman-teman. Kalau sekarang udah muncul angkanya. Nah angkanya di sini itu arusnya atau mungkin kayak kekuatan dari si lasernya itu buat motong benda kerja kalian. Kalau ini kan kita pakai akrilik. Nah kita sesuaiin. Kalau akrilik itu dia tergantung juga dari ketebalan dari si akriliknya. Kalau misalkan dia makin tebal ya berarti makin tinggi. Biasanya itu kalau misalkan 5 mili itu di 50 sampai 65. Kalau misalkan tebalnya 5 mili. Kalau nanti juga bisa dipakai buat refleks gitu. Cuman dia pasti lebih rendah lagi. Terus sama biasanya dipakai untuk besi. Tapi kalau besi dia lebih gede lagi, nggak kayak gini di sini. Nah di sini kalau misalkan lasernya aktif, dia tuh ada indikatornya di sini. Ini yang lampunya nyala. Nah kalau aktif dia sekali lagi aku jelasin, jangan tangan kalian jangan di sini karena nanti bisa kebakar. Jadi aja kalian bakal kebakar. Begitu sih. Nah di sini kan mesinnya tuh dia 2 dimensi, jadi atur antara X sama Y-nya. Nah kalau atur dari arah Z-nya, teman-teman ngatur di sini ketinggiannya, bednya manual. Nah karena di sini kan dia bisa aja bendanya kan melengkung, jadi tuh teman-teman harus nyesuaiin si nozzle-nya ini antara benda kerjanya dia udah tingginya tuh yang udah deket gitu sama si benda kerjanya, jangan sampai dia kejauhan karena nanti bakal mengaruhi kekuatan si lasernya. Nah di sini juga bisa kita atur kekuatannya. Di sini untuk yang pergerakannya atau perpindahannya dari 0,1, di sini yang satuan, di sini yang puluhan. Begitu aja sih, simpel sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Ada? Kita lanjut ke software-nya. Mati ya? Coba diriin. Laptopku Iya mas. kayak gini sebelumnya? Hah? Sebelumnya kayak gini? Nggak pernah sih. Udah dimatiin aja. Udah bisa belum tadi itu? Udah bisa belum gitu nih? Apa? Itu mati. Apa yang laptop bukan?
Baterainya nggak habis ini. Ini masih ada sih. Coba dicas dulu maksudnya. Oke, di sini kita akan lanjut file Jackson buat flexing. Makanya kita lanjut. Di sini pertama kita buka file. Di sini sudah membuka file. Kita bisa buka file. Kita bisa open, lalu kita pilih file Jacksonnya ini. Dia tipe Batu Studio. Setelah dibuka dan tunggu sebentar, dia akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita masuk ke dalam, kita langsung aja ke dalam view under orientation. Kita masuk ke dalam. Sini kita lanjut, setelah itu kita ke new part. Kita rename. Setelah itu, setelah kita full offset, bikin nol kan? Ini bikin nol. Belum. Kita bikin nol. Setelah itu exit close, kita bikin 5 ya. Nah, jika sudah, kita sketch, offset, pakai extrude close 11,5. Iya, boleh. Extrude close. Posisinya harus ke atas ya. Nah, jika sudah, apa lagi deh? Kita ke posisi atas. Kita exit dulu dari sketch yang bawah, lalu kita exit komponen part ini ya.
atas. Sudah kita sketch bisa offset lagi. Nol gua reverse tadi, nol juga tadi 5. Yang ke satu 0 dulu apa 5 dulu? Dari reverse terus ya, setelah itu sketch apa ya, ini kita langsung ya sudah, kita bikin covernya ya. Ya, kotak-kotak kirim bulan ini nggak usah nih. So, kita pakai stroke shot. Kita kasih dimensi, kita ekstrudkan scroll all ya. Berapa? 5 ya. Ini ya, sini. Sketch tanggal bawah.
kita akan bikin kotak. Dapat skyscraper Excel satu. dapat action itu kita reverse. Nah, kita akan kalau sudah kita export kan. Sekarang Ini ada yang ngomong tuh. Kayak saya next kita boleh jangan tuh olah. sudah selesai. Mungkin cukup video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih.